selanjutnya yaitu macam-macam hari akhir. Teman-teman, merasa tidak bahwa sebenarnya kita sudah menemui namanya hari akhir? Iya benar, hari akhir, hari kiamat. Tapi namanya kiamat sugro atau kiamat kecil. Nah, kiamat kecil itu atau kiamat sugro itu adalah kerusakan sebagian alam yang ada di sekitar kita, atau kematian yang dialami oleh sebagian kecil umat manusia yang ada di dunia ini. Meninggalnya makhluk hidup, hancurnya sebagian alam seperti banjir, kemudian longsor, kemudian gunung meletus, dan lain sebagainya. Kiamat sugro ini sendiri bisa jadi karena ulah manusia loh teman-teman. Kok bisa Us? Coba saja, banjir. Kenapa bisa banjir? Yaitu karena qadarullah ya, Allah yang mendatangkan itu semua. Tapi kan ada sebabnya. Kenapa bisa banjir? Karena ada manusia-manusia yang suka menebang sembarangan pohon yang harusnya akar itu bisa menyerap banyak air, karena ditebang pohonnya jadi berkurang resapan airnya. Yang awalnya akar pohon itu bisa mengikat kuat tanah, karena ditebang tanahnya pun tidak kokoh, akhirnya longsor. Banjir, harusnya air sungai itu mengalir dengan lancar, karena banyak yang buang sampah sembarangan, buntet atau tersumbat aliran sungai tersebut. Nah, itu ulah siapa? Ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua yaitu kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro ini adalah hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya, yang mana seluruh makhluk hidup semuanya meninggal. Bumi, bulan, matahari, semua yang ada di alam semesta ini tidak bergerak pada porosnya, bertabrakan, berguncangan, hancur. Itu kiamat kubro, seperti yang digambarkan di surah Al-Zalzalah, yang artinya kegoncangan. Nanti teman-teman bisa cek artinya surah Al-Zalzalah ya. Dari nama surahnya saja Al-Zalzalah, kegoncangan. Teman-teman, di dunia ini tidak ada satupun makhluk yang mengetahui kapan hari akhir atau hari kiamat itu akan datang. Tapi Allah dan Rasul memberikan gambaran tentang tanda-tanda datangnya hari akhir atau hari kiamat. Apakah tanda-tanda itu? Di sini usulan akan menjelaskan dari kiamat sugro atau tanda-tanda kiamat kecil. Bukan hanya dari bencana alamnya saja atau dari kondisi alamnya, ternyata dari manusianya pun, dari kehidupan makhluknya pun ada tanda-tandanya. Yaitu yang pertama, ilmu agama dianggap tidak penting lagi. Yang dicari hanyalah kehidupan dunia, yang dipentingkan hanyalah urusan dunia saja. Yang kedua, minuman keras merajalela. Orang-orang sudah minum minuman keras dengan terang-terangannya, kemudian memproduksi dengan terang-terangnya. Jadi dari orang yang dewasa, orang yang lebih tua sampai ke anak-anak sudah bisa merasakannya. Ketiga, jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki. Yang keempat, laki-laki menyerupai perempuan atau sebaliknya. Menyerupai di sini, laki-laki berperilaku seperti perempuan, berdandan,
kemudian lemah gemulai, berpakaiannya pun seperti pakaian wanita. Sebaliknya juga perempuan yang harusnya wajib berjilbab malah tidak berjilbab, kemudian rambut pendek, pakai pakaian anak laki-laki. Jadi terbalik kodratnya. Tanda selanjutnya yaitu banyak bencana di mana-mana. Tadi kita sudah melihat ya tanda-tandanya dari segi bencana alamnya. Nah, di sini selanjutnya adalah kiamat kubro. Tanda-tandanya apa saja? Tanda yang pertama adalah munculnya Imam Mahdi. Siapa Imam Mahdi itu? Nah, teman-teman, Imam Mahdi adalah keturunan Rasulullah. Rasulullah pernah menyampaikan bahwa nanti di akhir zaman akan ada yang menyerupai seperti aku. Namanya sama seperti aku, perawakannya dari alis, dari matanya seperti Nabi Muhammad, tapi Rasulullah menyampaikan bahwa itu bukan aku. Nah, alahnya berbeda dengan Rasulullah. Yang kedua adalah munculnya Dajjal. Dajjal termasuk fitnah terbesar di akhir zaman. Karena Dajjal itu memiliki kemampuan seperti Nabi Isa yang bisa menghidupkan makhluk yang mati. Gelarnya pun seperti gelarnya Nabi Isa Al-Masih. Nah, teman-teman, di setiap sholat kita juga sudah berdoa agar tidak ditemukan oleh Dajjal, agar kita tidak terperdaya oleh fitnah Dajjal. Kemudian yang ketiga adalah munculnya dabbah. Apa itu dabbah? Dabbah adalah hewan melata yang bisa berbicara, yang akan mengingatkan manusia untuk selalu beriman. Kemudian selanjutnya munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Nah, teman-teman pernah mendengar Ya'juj dan Ma'juj ini termasuk bangsa yang perusak, yang keluar dari bawah gunung yang pernah dibuatkan oleh Dzulqarnain, yang pernah dibuatkan tembok besi untuk mengurung mereka. Dzulqarnain dulu mengurung mereka karena Ya'juj dan Ma'juj ini merusak sebuah desa. Sampai sekarang Ya'juj dan Ma'juj itu masih ada, tapi kita tidak tahu tempatnya di mana. Tapi pastinya Ya'juj dan Ma'juj itu akan bisa merusak tembok besi yang dibuat oleh Dzulqarnain dulu. Kemudian selanjutnya adalah turunnya kembali Nabi Isa alaihi salam. Karena Nabi Isa itu belum meninggal. Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit. Nah, akan turun kembali untuk menumpas siapa? Dajjal. Kemudian yang terakhir, terbitnya matahari dari barat. Tanda ini merupakan tanda yang akan menjadi akhir dari dunia. Itu teman-teman, tanda-tanda hari akhir dari kiamat sugro maupun kiamat kubro. Di sini ada nama lain hari kiamat, atau bisa saja ini perjalanan setelah hari kiamat ya. Setelah ada hari kiamat, manusia itu akan mengalami hari-hari yang seperti apa. Nah, seperti itu. Ini ada yang pertama adalah Yaumul Ba'ats, hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Jadi dari yang zamannya Nabi Adam sampai akhir zaman itu akan dibangkitkan kembali. Untuk yang kedua, Yaumul Mahsyar, yaitu untuk dikumpulkannya di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu akan terjadi apa? Nah, di sini ada Yaumul Hisab, hari dihitungnya amal manusia saat hidup di dunia, akan dihitung. Ya, dihitung-hitung. Kemudian yang keempat, setelah dihitung ada Yaumul Mizan.
hari ditimbangnya amal baik dan amal buruk. Setelah dihitung, berat mana? Amal baikkah atau amal buruk? Setelah ditimbang, akan ada namanya yaumul jaza, hari pembalasan. Kalau amal baik, insya Allah nanti langsung masuk surga. Kalau yang berat itu amal buruknya, pasti ada namanya pembalasan. Seperti itu. Itu nama-nama lain hari kiamat atau perjalanan setelah hari kiamat. Nah, fungsi dari kita mempercayai hari kiamat itu apa? Hikmah yang kita dapat setelah kita mempercayai hari kiamat. Yang pertama adalah bertambah yakin dan percaya dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu atas kehendak Allah, atas kekuasaan Allah. Yang kedua, menyadari bahwa kehidupan dunia hanya sementara. Istilahnya kita di sini mencari amal kebaikan, ladang nanti kita di dunia ini mencari kebaikan, mencari ladang pahala. Nah, nanti kita akan menuainya di akhirat. Kita menuai kebaikan atau kita menuai keburukan. Pastinya kebaikan ya teman-teman. Yang selanjutnya adalah melakukan perintah Allah dan semangat mengerjakan amal kebaikan seperti sholat jamaah, baca Quran, sedekah, dan lain sebagainya. Menghindari dari perbuatan yang dilarang Allah seperti berkelahi, mencuri, menfitnah, dan lain-lain yang buruk. Setelah kita percaya bahwa hari akhir itu akan datang, kita akan selalu mematuhi perintah Allah dan pastinya akan menghindari larangan dari Allah. Memotivasi diri bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Kita harus menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, cara menerapkannya bagaimana? Dengan rajin beribadah, kemudian bertanggung jawab di dalam semua kegiatan, dalam semua aktivitas kita harus bertanggung jawab. Disiplin dan bijak memanfaatkan waktu ya. Karena waktu tidak akan bisa terulang kembali. Waktu itu terus berjalan. Jujur dan senang berbuat baik. Walaupun itu sedikit, walaupun itu hanya ibarat menyingkirkan satu jarum yang ada di jalan, itu akan dilihat oleh Allah. Kemudian menjaga kelestarian bumi. Kita harus jaga bumi kita. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah mempelajari pelajaran kedua kali ini dengan baik. Semoga Allah selalu melindungi kita selalu bisa istiqomah dalam mengerjakan kebaikan, selalu istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah, selalu istiqomah dalam beribadah, dan semoga kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah, terhindar dari kemaksiatan, dan terhindar dari perbuatan yang dimurka Allah. Allahumma amin. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.